Aku bilang sama dia, aku udah capek-capek datang ke Jakarta. Kalau aku nggak jadi orang, minimal aku jadi sesuatu lah di sini. Aku bilang. Betul. Awal mulanya karena itu begadang ya bang, kurang tidur segala macam kan, Betul. tingkat konsentrasi kita kan menurun. Agak kurang. Cukup bos, baik lagi kita di Pobia Podcast bicarain ya apa aja. Sekarang kita kedatangan bintang tamu. Ada siapa di sana? Ada Bro Nanda. Selamat malam Bro Nanda. Halo, Wih. malam. Thank you. Ini terlihat seperti apa ini? Apa? Bersinar selalu wajahnya nih. Nah, nih Bro. Gue bingung mau nanya apa nih. Gue takut dia jantungan. Ya, gue pengen nanya nih. Ini kan dari lu kan selalu bergerak di bidang event, ya kan? Iya, Nah, betul. untuk pertama-tama apa sih yang mesti dilakuin kalau mau nyiapin event itu? Nah, itu dia tuh. Jadi cerita sedikit ya, apa namanya kalau kita bergerak di event ini dari tahun 2000 lah. Tahun 2000. Dari tahun 2000. Iya, jadi pas tamat SMA Wah. itu Tamat SMA tapi. tamat bang, betul itu, betul. Ya, terus Nah, tamat SMA merantau ke Jakarta, tadi sempat kuliah. Asli dari Binjai. Binjai. Wah. Jauh ya? Jauh banget Binjai. Jauh memang. Waduh. Terus gimana? Nah, dari Binjai ke Jakarta niatnya memang mau cari kerja. Niatnya nyari kerja, bukan nyari uang bukan? Bukan, cari kerja. Nyari kerja dulu ya. Karena dulu sempat mau masuk apa namanya akademi polisi. Wah. Mantap. Terlihat sih seperti si udah mirip Iya. polisi India. Oh betul, Iya. acak-acak. Iya. Rupanya pas mau tes terakhir itu ada sedikit insiden lah, kita berdua sama teman jadi kecelakaan motor, kaki kita sempat patah. Itu di awal waktu di Jakarta. Enggak, waktu di Medan dulu. Oh, di Medan dulu, di Binjai dulu itu. Iya. Oh. Awal mulai seperti itu. Nah, akhirnya kita dilempar ke Jakarta. Kebetulan ada saudara juga di sini di Jakarta. Iya. Pertama kali kerja tuh dulu saya di Kongguan. Kongguan biskuit. Iya, Kongguan Biskuit. Itu jadi apa di sana? Jadi apa namanya? Merchandising. Oh, jadi sebutannya. MD ya? Jadi MD, Setiap betul. toko itu kita majang. Betul. Sama- Tapi bukan majang gitu, Bang. Tapi lebih ke kontrol apa namanya? Kontrol produk. barang. Nah, Untuk produk-produknya expired date dia. mungkin ya kan? Ya semuanya sampai display itu di Alfamart, Indomaret, Alfamidi gitu. Oh, ternyata pengalaman Anda sama saya. Mantap. Salaman dulu dong. Mantap. Kita mantan MD. Tapi ini ada cerita lucu di sini. Ya, gimana? Kemarin lo resign di MD kenapa? Resign di MD karena tertarik di dunia hiburan. Oke. Kenapa lu resign juga di MD ini nih? Resignnya karena nggak bisa nyetir. Nah, itu sama masalahnya sama gua. Sama lagi. Kita nggak bisa mobil waktu itu. Jadi udah 1 tahun kerja di Kongguan, itu gue diangkat jadi supervisor. Oh, mantap. Secara penjualan brand positioning si Kongguan itu grafik displaynya bagus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Nah, gue ditawarin sama direkturnya disuruh pegang Tip Top. Wow. Sama Carrefour itu yang paling berantakan displaynya. Modern market besar juga ya. Iya. Nah, cuman dikasih mobil. Nah, masalah nih. Nah gini kan, aduh mikir awak, ini gajinya nggak seberapa, nanti mobilnya baret, mobilnya Resikonya hilang ya kan. besar ya. Ya udahlah awak resign aja lah. Waduh. Nah dari situ barulah pergi ke event. Nah jadi startnya memang dari bawah lah event itu. Iya, Nah tadi kalau pertanyaan abang, setup pertama kali buat buat ngawal event tadi sampai event itu jadi. Yang pertama di event itu bang, selain kita harus punya kliennya ya, Betul. kita harus tahu dulu nih bang, secara skup pekerjaan yang kita kerjakan itu apa. Betul. Yang kedua kita harus punya tim produksi yang kuat, artinya menghitung semua anggaran biaya event itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita boncos ya. Iya betul, kita harus menjaga ininya lah, istilahnya margin ya lah ya. Margin ya, Sama juga
budget dari klien juga harus kita jaga. Itu awal-awalnya kan ya? Ya, itu awal. Nah, kemudian sebelum jauh sampai ke eventnya mulai, itu biasanya kita ngebuat sebuah konsep dulu, Bang. Konsep acara. Tergantung eventnya apa nih? Tergantung eventnya. Biasanya kan klien diundang sama dia pitching gitu ya, kayak tender gitu. Biasanya itu 3 sampai 5 IO. Di dalam tender itu klien akan pilih 2 poin itu, Bang. 2 poin. 2 poin untuk kita menang. Antaranya, yang pertama konsep pertama dulu ya. Ya, yang kedua harga. Pada saat dia briefing event tadi, dia akan menyampaikan tuh plafon budgetnya berapa. Kita mau buat acara segala macam, dia akan sampaikan untuk event ini anggaran budget kita 1 miliar misalkan. Betul. Nah, kita buat konsepnya sesuai dengan itu. Nggak boleh lewat itu harganya. Nggak boleh lewat dari 1 miliar kalau itu. Bisa kurang ya. Kalau mau menang. Ya, tapi kalau memang kita idealis sama konsepnya kita, itu biasanya pasti akan lewat. Nah, biasanya kalau udah klien itu suka banget sama konsepnya kita, dia itu akan ada negosiasi. Untuk budget sendiri? Untuk tetap mempertahankan konsep kita tuh dipakai di acaranya. Oh, dengan mengurangi? Iya, ada yang kita kurangi. Contoh misalkan di event itu ada AC 20 misalkan. Betul. Udah dikurangi jadi 15. Ya. LED-nya tadinya 10 meter mungkin dikurangi jadi 6 meter. Betul. Ya sampai ya mereka suka dan puas konsep yang kita hadirin itu benar-benar teraplikasi di eventnya dia. Nah, setelah tadi terpilih, kita melakukan persiapan dalam sisi internal kita ya. Biasanya kita tuh susun tim. Sebenarnya pada saat kita dikasih project ini, kita sih udah mempersiapkan tim itu, tapi belum untuk job desk masing-masing ya. Iya, tapi belum sampai 100%. Mungkin ya kita persiapannya itu timnya di 50% gitu. Pas udah ada hilalnya, kita menang, nah baru kita siapin di sampai 100%. Iya, biasanya tuh kayak project officer tuh kita ngambil dari ada tim dari luar. Dan juga. Itu belajar dari mana sih Bang pertama kali terjun ke dunia event itu? Ya dulu kita pertama sih ngikut ya Bang ya, ngikut teman-teman sama ngikut di kantor saya yang lama juga gitu kan. Saya benar-benar dari bawah, dari runner. Dulu kalau ada lihat di event di Istora, Janet Jackson sama Justin Bieber yang awal-awal. Betul. Nah itu saya masih jadi runner itu. Wah. Itu tahun 2008 kalau nggak salah. Pertama kali Justin Bieber. Tapi memang harus pinter di situ ya kalau pengen maju ya. Nah itu balik lagi sih. Kalau aku dulu pas pertama kali kerja di situ, aku lihat kan anak-anak agensi itu yang keren-keren itulah ya. Datang ke acara naik mobil bagus gitu kan. Jalan ngomong sama klien gitu kan. Pakai jam branded apa segala macam gitulah kan. Nah aku pas di zaman itu masih ngangkat Aqua tuh Bang. Angkat Aqua dari FX. Dari FX jalan sampai ke Istora. Jalan kaki itu Bang. Itu bawa 3 dos Aqua botol itu ke sana. Disitulah terjadi sumpah Bang. Aku bilang sama temanku kita ada 4 orang. Alhamdulillahnya 4-4 ini jadi semua kita. Aku bilang sama dia, aku udah capek-capek datang ke Jakarta. Kalau aku nggak jadi orang, minimal aku jadi sesuatu lah di sini. Aku bilang. Betul. Nah, kayaknya di dunia bisnis event ini menjanjikan ini aku bilang. Karena itemnya kita nggak harus punya IO gede Bang. Betul. Kita punya link banyak. Contohnya Abang kenal sama SPG ataupun Asher gitu, itu juga bisa menghasilkan uang di sini. Abang punya link kayak band yang punya teman-teman artis, itu juga bisa menghasilkan juga di sini. Ternyata banyak cuan yang mungkin kita nggak tahu. Iya. Ya, ternyata banyak, tinggal kita mau apa enggaknya gitu. Betul. Nah sama tinggal dipilih nih. Ini kita sukanya di event ini kan banyak ada event management kan. Mulai dari pertama yang tadi kita bahas sampai event itu ada. Betul. Yang kedua juga ada production. Itu lebih ke konstruksi stage, booth. Kemudian ada sound system, lighting, semualah. Itu production untuk equipmentnya, productionnya. Nah itu juga bisa jadi cuan. Nah salah satu contoh equipment yang kita podcast ini juga bisa terang gitu lampunya. Aduh. sorry Bang. Iya. Itu bisa jadi cuan juga ya. Bisa jadi cuan. Pokoknya setiap hal yang yang kira-kira orang sepelein ternyata ada cuan di situ. Ada cuannya. Nah, biasanya dulu kalau zaman aku masih baru-baru belajar itu kan juga ada anak-anak kuliahan juga Bang. Kita teman-teman kita kan, kita butuh
teman yang banyak juga. Butuh manpower ya. Butuh manpower pada saat event gede, wah teman kita banyak. Rekrut. Dulu pertama kali event gede yang aku handle itu Aqua kalau nggak salah. Wow. Di Senayan. Itu manpowernya butuhnya sampai 250 orang. Itu setelah ngangkut Aqua, event Aqua. Iya. Itu luar biasa kan. Ikut Aqua nah, pas yang sumpah yang tadi aku bilang sama temanku. Aku bilang gini sama dia. Aku terakhir ini event ngangkat Aqua kayak gini. Setelahnya aku nggak mau ngangkat Aqua kayak gini, aku bilang. Aku mau jadi kayak dia. Ada yang lewat itu project episode-nya. Bareng klien-klien. Iya, lihat kan dia lewat gitu kan. Wah, aku pengen jadi kayak dia tuh. Aku bilang, itu apa namanya? Aku bilang sama temanku. Oh, itu kok PO kata dia. Kalau kayak gitu kau harus pintar kau kata dia gitu. Harus jago presentasi. Gitu. Ini ngelobi kliennya biar sampai ngebeli konsep kayak gitu. Wah, ya, aku bisa, aku bilang kayak gitu sama dia. Hal tersulit dalam event itu apa sih? Nah, ketika abang mendevelop event, apa sih yang paling sulit gitu? Yang paling sulit sebenarnya karena kita banyak dalam satu kantor itu ya. Contohnya kayak kita lah di Eric King ini. Pasti sesama teman itu kan pemikirannya beda-beda. Idenya beda-beda. Idenya pasti beda-beda. Iya, sementara klien minta satu. Dan itu kita cari ya, yang itu kita cari bareng-bareng. Jawabnya jatuh tuh ke bawah tuh. Nggak tahu dari mana. Aduh. Tuh. Betul. Emang agak sulit yang menyatukan 10 orang. Iya, pasti kan berbeda-beda. Dengan ide-ide berbeda. Dia lompatnya kemana tadi? To duit. Nah, itu kan. Maksudnya dari 10 orang tadi ide tadi, kita harus menyatukan cuma satu yang kita pilih. Nah, di situ tuh agak berat tuh di situ. Sesuai dengan tema yang diminta oleh klien. Sesuai tema yang diminta sama klien. Sama ngebuat, kalau dari aku sih ngebuat proposal itu sama udah keren ini menurut kita semua. Nah, habis itu kita harus memaparkan sama klien. Nah, itu banyak itu. Itu biasanya ada 3 sampai 4 orang. Itu kalau ketemu klien yang enak, ya asik lah, pertanyaannya cuma sedikit. Gitu ketemu klien yang killer yang dia paham event, wah itu pertanyaannya juga banyak. Banyak banget ya. Macem-macem. Pasti nyecer kita nih. Iya. Ini apa? Ini untuk apa ini? Iya, betul. Ini bagaimana? Ini konsepnya bagaimana? Macem-macem tuh. Itu kok getar bang, jam tangannya, aduh. Iya. Semua ditanyain. Semua ditanyain. Ditanyain, tanya sama dia. Semua ditanyain. Itu SPG-nya kok keluar dari pintu katanya. Nah, kita bingung juga. Itu hal terkecil sebenarnya. Iya. Nanya dia makannya sampai jam kerja aja pun kadang dipermasalahkan sama kliennya. Itu biasanya kalau event kayak gitu, event activation ya. Oh. Jadi benar-benar disorot semuanya. terus ya. Iya, kan ada target kan. Oh, iya. Biasanya dia ngasih budget 200 juta, tuh targetnya harus sekian. Harus ada penjualan sekian. Iya, itu activation. Nah, sama ada lagi kayak event kayak yang one day event kayak gathering, kemudian launching segala macam. Nah, itu juga lebih berat lagi ininya. Beratnya di mana tuh? Memaparkan konsep tadi ke klien tadi biar supaya dia konsep juga jatuh ke sungkur gitu kan. Nah, konsepnya jatuh. Iya. Buat teman-teman semua ini kita emang agak serius Bang Nanda ini, tapi emang salah satu yang membuat dia itu orangnya kagetan, latah. Nah, ini kita mau nanyain nih. Ini di keluar dari konsep dari event ya. Jadi ini kenapa Bang Nanda ini kok latahan gitu? Iya. Jadi dulu di kantor yang lama, dulu kan kita ada berempat itu planner, kliennya juga berbeda-beda. Biasanya kalau kita brief nih, terima brief sama klien sore, datangnya jam 5 misalkan gitu kan, diminta sama kliennya. Ya, nah yang namanya IO itu harus perlu digarisbawahin juga buat teman-teman yang pengen udah niatkan dirinya kecemplung di terjun di IO. Ada istilah di IO di luar sana ataupun IO Jakarta, IO besar lah mereka yang menyebutnya. IO itu lebih kejam daripada militer. Wah, ini nih bahasa baru lagi nih betul, untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia IO ya. Iya, betul. Nah, kejamnya di mana ini kejamnya? Kejamnya gitu gini. Misalkan nih kita besok acara jam 7 pagi misalkan. Jam 7 pagi. Iya, sementara kita malam itu kan melakukan persiapan. Betul. Melakukan persiapan untuk acara besok jam 7 pagi. Komandannya kita, biasa kalau di lapangan tentara juga ada komandannya gitu kan. Nah, kalau kita mau acara berbaris, mau acara apalah gitu internal, itu pasti disuruh datang 1 jam sebelumnya. Betul. Supaya nggak lompat dia tadi. Aduh, supaya on time lah semua persiapan acaranya. Betul. Nah, tapi kok di IO ini beda.
Bedanya? Komandan itu nggak peduli kita tuh tadi itu nggak tidur ataupun kemarin udah 2 hari kita nggak tidur. Betul, untuk persiapan Pokoknya dia ini. bilang nanti jam 4 pagi standby semuanya. Waduh. Itu kalau kita telat, semua yang ada di kebun binatang di dalam celana itu Keluar semua? Keluar itu semua. Ini awalnya. Nah kita pengen Iya. tahu nih. Nah di situ kan semua kebun binatang keluar. Iya. Nah, itu kenapa bisa jadi Bro Nanda ini latah? Gitu? Iya, nah jadi awal mulanya latah itu di dalam divisi di kantor kita yang lama itu kan ada 4 orang, memang isinya latah semua. Oh. Sampai kru-kru kita pun yang bekerja di lapangan itu pun latah semua. Itu bisa jadi ini ya? Pasti nular bang, abang Nular nggak, ya? abang sekarang nih sehat nih, Heeh. abang sering gangguin aku misalkan atau Iya. orang latah semua, itu secara nggak langsung abang merosot kayak dia. Sama. Abang pasti akan latah juga. Iya. Sama jadi latah ya. Awal mulanya karena itu begadang ya bang, kurang tidur segala macam kan, Betul. tingkat konsentrasi kita kan menurun. Agak kurang. Iya, secara fisik pun kita pasti menurun. Betul. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang mau kita lakuin secara serius dan kita nunduk kayak gini nih, kayak si Reja bodoh. Gima. Ya. Oke. Ini boleh ditutup gini kali ya. boleh. Ya, Kita jadi- berdua aja iya, ya, ini empat-empat enak aja ya ngobrolnya. Ini terlalu banyak. Betul, iya. Terlalu banyak dunia lain di luar. Nah, balik lagi ke topiknya. Betul. Nah, jadi pada saat di tingkat konsentrasi kita tuh menurun Betul. dan kita harus menyiapkan materi presentasi tadi itu kan nggak gampang itu. Ada banyak itu slide. Harus benar-benar konsentrasi kan. Iya, konsentrasi segala macam itu posisi di jam 3 pagi, Bang. Jam 3 pagi. Nah, jam 7 kita harus submit. Itu kan bicara waktu tuh kerja. Tidur baru sejam. Belum ada tidur. Belum ada tidur. Belum ada tidur dari pagi yang jam 5 sore aku bilang tadi, kita terima brief. Malamnya itu kita brainstorming habis maghrib. Iya. Di recap semuanya, idenya segala macam udah langsung dituangkan ke dalam proposal. Dan belum istirahat sama sekali. Belum istirahat sama sekali. Nah, jam 3 pagi tuh ayam baru kukuruyuk, Kita nyiapin. jatuh simbal di samping kita, Bang. Dari atas. Drum. Simbal buat main drum, Simbal drum, iya. iya. Simbal drum kan ada memang properti event di banyak di kantor kita. Salah satu dulu kita pakai simbal itu juga buat parade di pasar. Oh iya. Nah, jadi propertinya masih ada di kantor. Dan itu simpen di atas. Disimpan di atas. Nah, itu ada yang iseng gangguin kita, anak-anak situ di kantor buat ngelatain gitu kan. Ya udah dibanting ke situ. Yang semuanya 4 tuh lompat, Bang. Ikutan. Termasuk salah satu aku. Itu memang latah, aman aku enggak waktu zaman itu. Tapi jadi kayak gini Jadi karena latah. karena sering kayak gitu kita tidur juga dulu jarang. Baru-baru sekarang aja tidur tepat waktu. Oh. Ya terakhir event BRI kita lah. Iya. Agak telat tidur. Itu biasa. Itu event yang luar Iya. biasa itu. Tapi biasanya setelah sekarang ini aku menjagai konsen di waktu. Harus. Karena ya capek-capeknya udah lewat lah. Ya kita sekarang boleh capek juga, tapi ya kita mengukur ininya lah. Harus ada istirahat Kemampuannya ya, betul. Karena kita harus lebih konsen lagi. Sekarang kita kan nyari-nyari untuk event-event selanjutnya kan. Iya. Abang ini cari ke klien-klien lain ya kan, untuk event biar kita juga nggak kehabisan nih. Ada event apa lagi di Kerawang? Betul, Ataupun di kota-kota lain atau gimana nih Bang? Nih Insya Allah ada. Kedepannya kita jalan roadshow. Salah satu klien kita juga. Yang mau datang silakan masuk sini jualan. Aduh. Gimana? Lo kaget lo kan? Tuh, kayak gitu contohnya. Aduh. Nah, ini kan event-event ini kan kemarin tuh diadain di Kerawang, kita tuh ngadain di Kerawang. Nah, ada nggak event-event selain di Kerawang di kota-kota lain gitu? Ada. Dalam dekat ini kita mau jalan event di Lampung, terus di Jogja, kemudian di Samarinda, kemudian itu kalau nggak salah di Kediri terakhir. Itu dengan manpower Eric King juga apa ada manpower dari Ada sebagian, setempat? pasti kepala-kepalanya kita bawa dari Jakarta, nanti selebihnya kita kerja sama dari lokal. Siap. Itu banyak ternyata event-event ya. Banyak bang. Banyak. Makanya itu kita lagi kolek-kolek klien-kliennya ini. Oh siap. Ya kan? Iya. Yang sumber itunya lah. Nah itu tadi kan bagian tersulit untuk mendevelop sebuah event. Nah ada lagi nggak bang cerita-cerita tentang event hal-hal yang lucu ataupun hal-hal yang bikin kesel lah. Ada nggak di situ? Suka dukanya lah. Ada. Suka dukanya ada. Setahun kerja di situ pernah juga
awal mula suka banget itu pas kerja jadi event koordinator kalau nggak salah di PRJ ya. Itu udah jadi event koordinator? Iya, itu digaji hampir 20 juta. Nah itu juga kita bisa dapat cuan di sana. Itu namanya inisiasi event. Wah, dan itu dengan para klien itu dengan sponsorship juga, gitu. Sponsorship, ya. Sponsorship juga. Iya. Kita tanpa tanpa persiapan modal. Persiapan modal. Iya, modalnya dari klien langsung. Dari klien langsung. Iya. Nah, itu teman-teman semua. Jadi teman-teman juga yang mungkin punya keahlian seperti tadi itu, seperti Bro Nanda, mungkin nanti bisa berguru lah langsung sama Bro Nanda nih. Tapi jangan berguru latahnya ya. Iya, bahaya itu. Bahaya itu. Jangan nggak boleh itu.